terpanggil, kemudian minimal saya bisa menghalau anak-anak saya ke depan untuk tidak murtad meninggalkan Islam. Al-Quran menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perintah berdebat kok dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah. Ada perintahnya. Ada perintah berdebat. Ada legalitas berdebat dalam Al-Quran. Tapi kata Allah, dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan. Nah, cara-cara yang baik dalam takaran kami, saya yang saya lakukan ininya, itu takaran baik menurut saya. Karena saya juga ini orang fakir ilmu. Itu adalah metode yang terbaik menurut saya. Yang saya punya, yang saya bisa. Tapi perintah berdebatnya ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah. Ini perintah dari Allah. Kita diperintahkan untuk berdebat, tapi dengan cara yang baik. Metode yang saya gunakan takarannya baik menurut saya. Kalau saudara-saudara yang mengatakan bahwa metode saya buruk, metode saya tidak bagus, karena Anda lah yang mengetahui itu, mungkin karena Anda punya stempel bahwa Anda itu panitia surga. Maka Bang Suma berdebat tidak dengan cara yang baik. Yang baik itu begini dan begono. Ajar saya, japri saya, telepon saya. Bukankah kita sudah bertahun bersama berjuang? Bahkan ketika Anda susah, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda masuk rumah sakit, saya juga yang Anda hubungi kan? Anda ingin bersyahadat, saya juga yang Anda hubungi kan? Kenapa giliran saya khilaf menurut pandangan saudara, Anda tidak mengingatkan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan Rasulullah, Kul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Ini perintah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Allah adalah Tuhan kami dan juga adalah Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dengan tulus mengabdi diri. Hanya kepada Allah. Jadi kalau Anda juga ingin tampil sebagai pendebat, aku Bang Suma juga tampil sebagai pendebat, silakan. Saya tidak pernah mengambil medan tempur yang Anda punya. Dan saya pun berharap kalau Anda ingin menjadi bagian dari medan tempur yang saya bangun, silakan. Tak ada yang menolak itu. Karena niatan kita karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan juga untuk mencari wanita. Bukan. Apa pernah ada wanita yang menjadi korban dari Bang Suma? Udah berpuluh tahun saya. Bahkan terkadang saya yang jadi korban wanita. Iya kan? Itu fakta bukan? Itu real kan? Itu real. Saya tidak pernah mengorbankan seorang wanita. Justru wanita yang terkadang mengorbankan saya. Difitnah segala macam dan sebagainya. Antum semua tahu itu. Antum semua tahu. Jadi kalau Anda berbicara, sahabat-sahabat berbicara, saya salah, Bang Suma salah, keliru, yang benar begini. Dengan Anda bermonolog ria, umat Islam cerdas tahu, oh orang ini sakit hati rupanya. Orang ini dendam rupanya. Kan itu nggak bagus juga. Demi Allah saya tidak menginginkan umat Islam menilai keburukan terhadap saudara-saudara saya yang niatnya berjuang. Silakan mari kita sama-sama berjuang. Bukankah air mata yang mahal ini pernah menetes di depan kalian ketika saya dilaporkan di MUI? Kupanggil kita bertabayun. Air mata ini menetes di hadapan kalian. Air mata yang mahal. Sulit air mata saya ini menetes. Kuteteskan air mata ikhlas karena Allah, demi untuk menjamah hati kalian, demi untuk merogoh kekokohan hati kalian, agar lembut menerima Bang Suma apa adanya, agar lembut menerima kemudian kekurangan Bang Suma apa adanya.
Tapi ternyata itu tidak berhasil. Hari demi hari semuanya Anda pertontonkan, saudara perlihatkan kebencian itu. Anda pertontonkan kebencian itu. Ada apanya ini? Saya nggak pernah merusak pribadi Anda, tidak pernah merusak kemudian akidah Anda, tidak pernah mengganggu rumah tangga saudara. Saya murni. Api dibentuk bukannya saya datang ke Jakarta. Api dibentuk bukannya saya ke Surabaya. Api dibentuk bukan aku pergi ke orang per orang. Hai teman-teman, mari kita bentuk api. Tidak. Sahabat-sahabat penggiat dakwah apologet Islam yang datang ke Makassar, menghubungi Bang Suma, mendatangi Bang Suma, membuka diri, mengajak membentuk satu wadah kendaraan untuk menyatukan seluruh pendebat Islam tanpa terkecuali. Saya berani sumpah itu. Niatan sahabat-sahabat sekalian jumpa di Makassar menyatukan semua para pendebat Islam di Indonesia untuk berada dalam satu barisan yang sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Itu kata Allah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kita ingin berjuang bersama-sama di jalan Allah. Maka kami mau waktu itu, ayo kita bangun, kita ajak semuanya. Kita ajak semua para apologet. Tapi apa yang terjadi? Seibarat api ini adalah sebuah kendaraan mobil. Yang mau ikut silakan naik. Yang tidak mau ikut jangan naik ke kendaraan kami. Itu ajanya. Api keliling dari lorong ke lorong, dari jalan ke jalan, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yang merasa kemudian ingin bergabung, silakan naik di kendaraan kami. Kami tidak paksa. Silakan. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dia menjadi bagian, malah menjadi musuh. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, sekelumit curhatan di awal tahun 2025. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Apa yang terjadi hari ini ada hikmahnya. Saya cuma menyesalkan hari ini adalah hari bulan Rajab. Ini dengan adanya mubahalah seperti ini, Masya Allah, saya sendiri takut. Tapi apa boleh buat? Sudah berbulan-bulan keluarga besar dari almarhumah seakan-akan menganggap bahwa apa yang orang ceritakan terhadap Bang Suma itu benar. Buktinya Bang Suma diam. Bang Suma bukan malaikat. Masa sampai sesabar itu sih? Sampai sesabar itu kemudian. Bukan hanya bini almarhumah. Bukan hanya profesinya. Bukan hanya tempat kerjanya. Bukan. Bahkan orang-orang yang mendukung Bang Suma di belakang pun tidak habis. Dihujat, dinista, diredahin, dimaki, disudutkan dan seterusnya. Ada apa ini semua? Maka dengan kata lain, ya tadi saya dihubungi oleh saudara Bang Blender, saatnya oke, saya melihat namanya bagus Taliban. Saya lihat fotonya, gambar wajahnya, oh ini bagus. Mudah-mudahan netral. Saya datang. Karena memang beberapa saat yang lalu saya buka komal karena silo gila ini mau naik katanya di komalnya Bang Suma. Saya buka diri, kami tunggu sampai subuh nggak ada nongol-nongol. Akhirnya kami naik kemudian tadi, ya saya langsung ngegas. Berharap beliau bisa menunjukkan bukti. Tapi apa faktanya saudara-saudara? Hanya bisa memperlihatkan hal-hal seperti itu adanya. Nah, itulah yang saya katakan. Ada orang mengaku sebagai warga negara Indonesia, tapi tidak mampu menunjukkan KTP. Negara Indonesia yang dimintanya untuk memberikan bukti bahwa kamu adalah presiden, kamu adalah gubernur, kamu adalah Polri, kamu adalah ini dan itu. Buktikan. Loh, kan gila. Ini negara orang coy. Kau tidak punya hak kemudian. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi. Kita doakan saja ke depannya. Mudah-mudahan kemudian ketika Allah memberikan apa yang menjadi isi dari mubahalah tadi, semoga anak-anaknya tidak kemudian berimbas. Dan saya berlepas diri dari ketika ada hal-hal yang terjadi terhadap saudara Ahmad Taufik ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Dan kalaupun ada jalan, kalau ada jalan, sekiranya ada jalan,
Ya, hal ini bisa dibatalkan oleh Allah. Saya minta saudara Ahmad Taufik buka Qomal, Anda minta maaf kepada saya. Buka Qomal, minta maaf seluas-luasnya atas semua tuduhan, fitnahan saudara terhadap pribadi saya, terhadap almarhumah istri saya, dan terhadap API, Apologet Islam Indonesia, dan juga termasuk Gapai yang Anda sudah fitnah besar-besaran. Termasuk Gapai sudah difitnah oleh beliau. Ya, silakan Anda buka Qomal, Anda minta maaf kepada seluruh umat Islam atas segala fitnahan dan dosa yang telah Anda lakukan dengan fitnah yang lebih keji daripada pembunuhan. Mudah-mudahan Allah kemudian bisa mengampuni apa yang telah Anda ucapkan dengan sumpah Anda tadi. Sekira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mawas diri lagi ke depan, agar kita berhati-hati. Jangan sikit-sikit ada masalah kita gaungkan di Qomal, sikit-sikit ada masalah kita ceritakan saudara kita di Qomal, sedikit-sedikit ada bicara kita ngobrolin di Qomal. Seakan-akan Qomal itu sudah seperti warung kopi. Kita tidak sadar bahwa ketika kita ngomong di Qomal, kita lagi di sosmed ini, lagi di area publik. Apa yang kita bicarakan itu dikonsumsi oleh siapapun. Seakan-akan itu yang terjadi. Sampai ada yang berani cerita tentang hal-hal yang vulgar. Cerita-cerita yang yang tidak senonoh, yang tidak selayaknya. Kemudian pagi cerita agama, malam cerita entah apa-apa diceritakan. Siang cerita Al-Quran, malam cerita entah apa-apanya dibahasnya. Siang cerita hadits, sore cerita entah apa-apanya dibahasnya. Seakan-akan ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Qomal itu adalah tempat ngerumpi. Nah, ini juga harus 2025. Saya berharap anak-anak saya jangan ada yang mencontoh hal-hal seperti itu. Qomal API atau yang berafiliasi dengan API cukup kita gunakan untuk berbicara materi-materi perbandingan agama saja. Masalah hal pribadi, masalah hal krusial yang terkait dengan rumah tangga saudara kita, perbuatan pribadi saudara kita, entah dia video call dengan monyet, dengan anjing, tidak usah kita bahas. Dia mau ciuman dengan pagar, ciuman dengan asbak rokok, ciuman dengan pot bunga, ciuman dengan plafon rumah, atau manja ke atas tiang gereja, atau apapun yang terjadi tentang pribadi orang-orang Islam di luar sana, tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Toh ada Zoom, ada grup WA, ada kelompok-kelompok internal kita yang bisa kita bahas. Masalah rumah tangganya orang, tetangganya kentut, mendengarkan kentut karena tetangganya jantungan, mati gara-gara kentut yang didengarkan oleh tetangganya. Kita bahas mati-matian di Qomal. Hanya gara-gara kentut. Ada tetangga saya loh bang, kenapa? Meninggal. Kenapa meninggal? Dengarkan tetangganya kentut, boom. Karena jantung dia meninggal. Wah, ini yang dibahas panjang lebar. Nah, itu contoh. Apain? Kita ini mengatasnamakan apologet. Ketika kita berapologet berarti kita lagi membela agama. Agama apa yang kita bela? Agama Islam. Bukan membela pribadi-pribadi, tapi membela akidah kita. Bukan membela, saya diginiin loh, kenapa? Saya dituduh curi sendal bang, kenapa bisa ini? Alamak, curi sendal pun dicerita di Qomal. Tak usah yang kayak gitu-gitu diceritain. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana umat kita, umat Islam, bagaimana kemudian penduduk Indonesia itu bisa mendengarkan edukasi yang baik dari lisan kita. Saya juga pribadi berdoa, Bang Suma diteguhkan pendirian, dijaga lisannya untuk tidak menyakiti baik orang Islam maupun orang di luar Islam secara membabi buta tanpa data. Tapi kalau dengan data, ya harus, karena data ya harus. Paulus dikirimi, diutus iblis untuk dirinya supaya dia selalu digocoh sama iblis. Tak apa-apa, ada datanya, tidak masalah. Di Al-Quran juga diceritakan seperti itu. Silakan Anda bacakan, karena ini adalah forum bela agama. Tapi tentu dengan terukur, bukan kebablasan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, adik-adik saya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyala apologet Islam Indonesia, menyala netizen, takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Masya Allah. Tapi ada yang minta itu bang, sekali aja piringnya melayang, boleh nggak? Tunggu. Pecahkan bang piring. Pecah. Tunggu. Saya Akbar. barusan telepon si Reski. Suara saya diperdengarkan di komal mereka. Si Reski ya tidak memberi komentar, tidak berani menyebut dan memfitnah saya. Saya tantang si Palen. Langsung suara saya diperdengarkan di sana. Palen, kalau kau laki-laki kita sparring aja yuk. Tidak ada jawaban. Jadi mereka bukan laki-laki. Kalau diiyakan si Palen ketemu sama gua hari ini sparring, saya datangin sekarang juga. Tapi mereka nggak terima itu. Suara saya diperdengarkan. Kerjanya apa? Hanya memframing saja. Saya tunggu lagi si Palen hari ini 3 kali 24 jam. Saya tunggu kau mengiyakan sparring sama gua. Siapa yang selesai tidak ada ya bebas dari hukum. Itu tadi saya perdengarkan suara saya langsung di sana. Jadi musuh saya hari ini satu, si Palen. Sepanjang dia masih hidup, dia tetap musuh gua. Saya tunggu si Palen mengiyakan tantangan gua. Tempatnya dia sudah bergeser. Saya cari tempatnya dulu ya. Sabar dulu teman-teman. Itu yang saya perdengarkan tadi di sana. Saya sih menduga beliau itu C6. Gitu Bang Handi. Itu ya dugaan saya sementara si Palen ini C6. Berpura-pura masuk bagian barisan. Tapi ternyata buktinya dia suka nusuk dari belakang kan. Gitu ya saudara. Jadi ya cukuplah kita tahu itu ya. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi abang yang ngomong itu saya agak tersindir sedikit bang. Kadang kan kita buka komal itu buka karaoke boleh lah ya bang ya. Tuh saya pun suka nyanyi sekarang. Iya. Kenapa saya nyanyi? Tunggu dulu. Iya, Kenapa saya nyanyi? Sudah banyak undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami dari pengurus ini. Wah, tinggi kali. Kami mengharap bulan sekian ada waktu untuk berceramah. Waduh, bahaya ini. Dipikirnya saya Ustadz kayak Dinda Dio, Ahi Sugi, Bang Blender, Ustadz Ardiansa. Padahal saya spesialis pendebat. Dikasih nih nggak betul nih. Kapan saya ngaku Ustadz? Saya spesialis pendebat. Kalau dia nelpon Bang Suma, ya paman, di tempat kami ada seorang pendeta ingin berdiskusi dengan abang dan diadakan di balai desa. Boleh nggak? Oh meluncur terbang seketika. Tunggu paman. Dah pakai celana terbang, boom sampai di sana. Oh sampai dan suruh ceramah. Oh bahas Bible di sana rumahnya. Monolog nanti saya. Jangan. Itu sahabat, silakan. Ya. Jadi nggak apa-apa ya bang ya. Soalnya kan kita kadang kan lelah, capek ya bang. Butuh hiburan juga ya bang. Ya boleh, karaokean boleh, tapi ya tetap dijaga tingkahnya, itu aja sih. Jangan sampai kelewat batas sebagai seorang muslim. Itu aja. Jangan juga lagu candoleng-doleng lagunya. Dijagalah. Ini tuh bang. Ya lagu-lagu candoleng. Apa itu ya? Nggak tahu kamu pilih yang mana. Kalau Kamu suka yang mana? Tengah. Jangan juga yang kayak gitu. Lagu kalau yang bisa, menurut kalau bisa kurangi lah ya kayak gitu. Lebih baik disikir atau ngaji. Itu aja sih. Sekali-sekali boleh Bang Andi. Boleh, tapi jangan Sekali ya bang. tapi jangan online lah. Kan masih ada offline, bisa ke room karaoke. Iya. Ya gitu. Di sini Kalau nggak tidak, ada bang. nanti tak bayarin roomnya nggak apa-apa. Masalahnya nggak ada bang. Ya terus yang kedua masalah yang dibilang bang Handi. Kan kadang saya live itu
ada tapping di bawah, Bun, ke roomnya si Valen, Bun, ke roomnya si Umar. Itu Bunda dibicarakan, katanya Bunda mangkir gitu. Saya pakai akun satu lagi dari perangkat lain. Saya ke sana minta naik, nggak dinaikkan. Cuman dibilang Umar begini, saya tidak mau berdiskusi dengan kamu di room ini. Saya mau kita tuh ketemu langsung, offline. Nah, saya tanya sama ada kawan-kawan di sana, di mana siapa sih Bagi Jor itu tinggal? Katanya di Jakarta ya, di Jakarta. Cuman kalau kayak Bang Handi, kita sparring aja ya, yuk langsung yuk. Nggak bisa Bang, saya perempuan pula. Nggak mungkin berkelahi dengan dia ya kan, jelas saya kalah. Cuman ya itulah menunjukkan bagaimana. Kalau memang dia benar, katanya saya sudah dapat surat panggilan, dia menunjukkan itu adalah surat panggilan saya. Ya maunya dia naikkan saya setidaknya, kasih tahu ini atas nama kamu surat panggilannya ini, nomor suratnya ini, terus undangan ini kan gitu. Emang ada? Tapi rupanya tidak. Emang ada? Dia kan sudah tunjukkan Bang. Emang ada? Gak tahu Bang, saya bingung Bang. Lucu itu. Makanya. Gimana ini? Masa yang Dia sudah fitnah. yang dipanggil nggak dikasih suratnya, dia sebagai bampol yang dikasih, kayak mana ceritanya? Bahaya ini. Wah. Juk ini Dipertanyakan katanya dulu ini nanti suratnya nih. katanya. Itu makanya Bang. Di Medan harus dipertanyakan nih, kenapa salah surat sasarannya? Kok bisa? Lah makanya Bang. Dia tunjukkan, dia screenshot dari Ada apa memang kalau nggak tertulis. salah. Itu makanya Bang, saya bilang bacakan. Dia bilang dia nggak mau. Dia maunya kalau langsung ketemu, jangan nanti dibahas di sini. Katanya pula kayak gitu Kan Bang. lucu saudara, bagaimana mungkin ada bocor dari Polda Sumut, Anda bisa terima surat itu, sementara yang terpanggil nggak nerima. Itu Anda merendahkan pihak kepolisian itu namanya. Artinya kinerja polisi itu nggak bagus kalau gitu dong. Kita yang terlapor, harusnya kami yang dipanggil. Loh, suratnya kok larinya ke kamu? Gimana ini? Wah, bahaya. Jangan-jangan ini fitnah. Jangan-jangan fitnah. Gak bagus itu. Makanya saya katakan, loh kok ini orang berani kali ngomong. Ada yang mangkir. Dua sudah ada panggilan katanya. Mana mungkin kita mangkir? Kita ini orang taat hukum. Kita orang ngerti hukum. Nah ini yang jadi masalah, kok bisa ada suratnya sampai ke dia, nggak ada sampai ke kita. Gimana itu? Wah benarlah, cocoklah dia dipanggil bampol. Yusuf itu cocok Yusuf. Iya. Iya. Cocoklah dia Walaupun panggil bampol. SP2HP, ya kita kan tahu itu kan bukan surat panggilan, itu adalah surat pengembangan penyelidikan kan begitu. Nah, saya minta memang sama dia karena dia alasan begini Bang, dia bilang saya mangkir karena sakit. Lucu dia. Saya bilang sakit saya sering live terus, saya bilang. Itu dia bilang Bang. Tapi saya minta naik nggak dinaikkan dia. Lucu ya. Mungkin maksudnya surat pemberitahuan pengembangan hasil laporan si Doxman bahwa saksi yang dipanggil itulah hadir, mangkir saksinya. Ya. Kalau itu saya ada Bang, saya juga ada itu. Jangan-jangan. Mungkin SP2 apa itu dibilangnya? Apa surat apanya dia bilang itu? SP2HP. SP2HP. Mungkin SP2HP itu maksudnya gini. Dari pihak kepolisian melaporkan ke si Dosmen bahwa Dosmen, ya paman.